Di tanah Sumatera Selatan yang subur, tepatnya di tepian Sungai Ogan yang mengalir tenang, hiduplah seorang putri yang kecantikannya tersohor hingga ke negeri-negeri tetangga. Namanya Dayang Merindu. Sesuai dengan namanya, parasnya mampu membuat siapa saja yang memandang menjadi rindu dan terpesona. Kulitnya bersih, rambutnya hitam panjang terurai, dan setiap gerak-geriknya sehalus tarian dedaunan. Namun sayang, di balik kecantikan rupa itu, tersimpan hati yang tertutup rapat oleh rasa bangga diri. Dayang Merindu dikenal sebagai putri yang sangat pendiam. Bukan pendiam karena malu, melainkan karena ia merasa dirinya terlalu istimewa untuk bertegur sapa dengan orang biasa. Baginya, berbicara dengan orang asing atau mereka yang terlihat tidak sederajat hanyalah membuang-buang waktu. Sifat angkuh ini tumbuh subur karena ia selalu dimanjakan dan dipuji sepanjang hidupnya. Ia lupa bahwa kecantikan wajah hanyalah titipan, sedangkan kecantikan hati adalah yang abadi. Pada suatu siang yang terik, matahari bersinar begitu garang di atas batu raja. Dayang Merindu sedang asyik membasuh diri di lubuk sungai yang jernih. Air sungai yang sejuk membasahi wajahnya, sementara para pengawal dan dayang-dayang setia menanti di kejauhan, menjaga privasi sang putri. Suasana begitu hening, hanya terdengar gemericik air dan desau angin yang menyentuh pepohonan. Di saat itulah, muncul seorang pengembara tua yang berjalan menyusuri tepian sungai. Pakaiannya lusuh penuh debu, wajahnya lelah terbakar matahari, dan langkah kakinya berat menandakan perjalanan jauh yang telah ia tempuh. Orang itu bukanlah pengembara biasa. Ia adalah Serunting Sakti, sosok legendaris yang lebih dikenal dengan julukan si pahit lidah. Konon, setiap ucapan yang keluar dari mulutnya, baik ataupun buruk, akan menjadi kenyataan seketika itu juga. Namun hari itu, Serunting tidak menampakkan kesaktiannya. Ia hanya tampil sebagai seorang kakek tua yang sedang kehausan dan tersesat. Melihat ada seseorang di tepi sungai, Serunting berhenti. Ia melihat Dayang Merindu yang sedang duduk di bebatuan. Dengan sopan dan penuh tata krama, layaknya adat orang timur yang menghormati tuan rumah, Serunting memberanikan diri untuk bertanya. "Wahai anak gadis yang cantik," sapa Serunting dengan suara serak karena dahaga. "Bolehkah kakek bertanya, ke arah mana jalan menuju dusun seberang? Kakek sudah berjalan jauh dan rasanya tersesat di sini." Suara Serunting cukup jelas terdengar, memecah keheningan sungai. Namun, Dayang Merindu sama sekali tidak menoleh. Ia mendengar sapaan itu, tetapi dalam hatinya ia enggan menjawab. Ia berpikir, untuk apa seorang putri jelita sepertinya berbicara dengan pengembara lusuh yang tidak dikenal? Maka, ia memilih untuk tetap diam, berpura-pura tidak mendengar, dan sibuk merapikan rambutnya yang basah. Serunting yang bijak mencoba bersabar. Ia berpikir mungkin sang gadis tidak mendengar suaranya karena gemericik air. Maka, ia melangkah sedikit lebih dekat dan mengulangi pertanyaannya dengan nada yang lebih lembut namun tegas. "Duhai putri," kakek bertanya dengan baik-baik. "Bukankah elok rupa juga harus disertai dengan elok budi? Tolonglah beri petunjuk jalan sedikit saja." Lagi-lagi, yang didapat Serunting hanyalah kebisuan. Dayang Merindu justru memalingkan wajahnya dengan angkuh, seolah kehadiran Serunting adalah gangguan yang tidak pantas. Sikap acuh tak acuh ini sungguh menyakitkan hati. Di tanah ini, mengabaikan orang tua yang bertanya adalah tindakan yang sangat tidak sopan. Kesabaran Serunting pun habis. Bukan karena ia jahat, melainkan karena ia ingin memberikan pelajaran bahwa kesombongan tidak boleh dibiarkan. Rasa lelah bercampur dengan rasa tersinggung membuat darahnya berdesir. Serunting menatap punggung Dayang Merindu dengan pandangan tajam, lalu keluarlah ucapan sakti dari bibirnya, sebuah kalimat yang menentukan takdir. "Sombong sekali gadis ini." Suara Serunting menggema, menggetarkan udara di sekitar sungai. Disapa tidak menyahut, ditanya tidak menoleh. Diammu itu seperti batu. Jika kau memang lebih suka dia membisu dan tak mau peduli pada sesama, maka jadilah kau batu untuk selamanya. Seketika itu juga, langit yang cerah mendadak berubah kelabu. Angin berhenti berhembus. Alam seolah menjadi saksi atas kekuatan ucapan si pahit lidah. Tubuh Dayang Merindu yang lembut perlahan menjadi kaku. Kulitnya yang putih bersih berubah warna menjadi kelabu dan keras. Kakinya yang menjuntai di air tak bisa lagi digerakkan. Dalam hitungan detik, sang putri yang jelita telah berubah wujud menjadi arca batu, membeku dalam posisi diamnya yang abadi. Kekuatan ucapan Serunting ternyata begitu dahsyat. Tidak hanya Dayang Merindu, benda-benda di sekitarnya pun ikut terkena imbasnya. Tempat sirih, nampan, hingga lumbung padi yang ada di dekat sana perlahan mengeras, berubah menjadi batu-batu stalaktit dan stalagmit yang kini menghiasi dinding goa.
Goa itu pun terbentuk menaungi tubuh sang putri yang telah membatu. Serunting menatap batu itu dengan tatapan penuh makna, lalu melanjutkan perjalanannya tanpa menoleh lagi. Ia meninggalkan pelajaran berharga di tempat itu, bahwa setinggi apapun jabatan kita, dan seelok apapun rupa kita, semua itu tidak ada artinya jika kita kehilangan rasa hormat kepada sesama manusia. Hingga hari ini, Goa Putri masih berdiri kokoh di desa Padang Bindu, Batu Raja. Pengunjung yang datang bisa melihat sebuah batu yang bentuknya menyerupai seorang putri yang sedang termenung. Masyarakat setempat percaya, batu itu adalah pengingat abadi bagi kita semua. Kisah Dayang Merindu mengajarkan kita untuk selalu rendah hati, ramah, dan tidak memandang orang lain dengan sebelah mata. Karena pada akhirnya, bukan kecantikan fisik yang akan dikenang orang, melainkan kebaikan hati dan tutur kata yang santun.